What up? You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out. Kembali setelah liburan yang agak panjang dari tahun baru bareng gue Raditya Alif. Hari ini ketika mau take podcast, seperti biasa gue ngecek siapa yang bisa gue ajak. Dan gue sangat lega ada sebuah WhatsApp dengan kata aman. Karena hari ini yang aman adalah orang baik. Amar Gil is back in the house. Yay, what's up? What's up? What's been down? Lo abis tahun baru kerjaan lo di bidang legal itu semakin sibuk atau sama aja bagaimana men? Ya kalau awal tahun sih lumayan sibuk sih biasanya awal tahun. Sibuk kenapa tuh panggilan? Karena dari akhir tahunnya juga banyak kan closing. Jadi kayak accountant kan juga banyak kan closingan. Ya, closingan. Nah, tapi closingan itu kan biasanya banyak yang pending issues yang sampai di awal tahun. Nah, jadi kerjaan gue itu banyak yang harus menyelesaikan yang ada di akhir tahun dari clients sama yang baru-baru juga. Jadi ya lumayan. What is the name of your law firm buat yang belum tahu? Nggak usah. Oh nggak usah. Tapi yang jelas ada Gilnya kan? Ada Gilnya. Ya, ada Gilnya. Oke. Ini gue yakin ya perasaan gue ketika liat WhatsApp ada message aman dari lo. Itu seperti perasaan Ty Lue ketika di WhatsApp dari Kawhi Leonard aman untuk bermain. Dan kayaknya musim ini sejauh ini cukup aman karena Clippers ya. Gue gak tahu perasaan lo terhadap mereka di awal tahun ya. Especially after the Harden trade. They are the best team di NBA sejak bulan Desember. Yang panas. Kebetulan belum lama ini kalahnya ketika lawan tim favorit Anda. Atau tim dengan pemain favorit Anda. Gitu. Nah ini kan muncul nih Clippers nih mulai naik nih. There's a lot of talk about tim mana yang sebenarnya contender atau apa. Headline. Clippers calon juara nomor 1. Lo tingkat setujunya dengan statement itu tuh segede apa? And let's take it from there. Dari semenjak trade Kawhi sama Paul George ke Clippers itu 2019. Here we go again. 2019. Yes. Gue tuh termasuk orang yang selalu menjagokan mereka. Selalu menjagokan Clippers karena kalau misalnya kondisinya sehat semua, mereka itu harusnya nggak punya alasan buat nggak thriving di NBA, baik itu di regular season apalagi di playoff. Nah kalau dengan adanya James Harden kemarin waktu masih di masa penyesuaian, masa turbulensinya mereka, gue sih bersyukur karena Clippers tuh termasuk salah satu tim yang gue akan males buat ketemu. Kalaupun tim yang ada pemain yang gue dukung, karena bukan tim yang gue dukung. Jadi kalau misalnya ketemu sama Clippers tuh gue ngerasa ini berat. Jadi kalaupun sekarang dengan udah tune antara James Harden dengan sistem yang ada di Clippers, dan itu kayak tadi lo bilang racikannya Ty Lue yang merasa sudah ada informasi bahwa ini udah cukup aman. Mudah-mudahan aman terus bagi penggemar Clippers. Jadi gue ngerasa mereka emang salah satu kandidat yang harusnya sangat perlu diperhitungkan. Karena kalau lo ngomongin playoff, lo harus ngalangin tim kayak gini sebanyak 4 kali itu gak gampang sih. Gini man, ini menarik ya. Lo ngomong soal James Harden ngetun dengan sistem. Ya. Dalam wawancaranya dia bilang I am the system. Gue pengen tahu how did you feel about the trade ketika Harden mau ke Clippers ya. Gue awalnya initially, gue jujur gue ada keraguan. I don't know if it was gonna be a good fit or not. Dan yang kedua adalah Harden kan sering pindah ya, right? There's always questions. Bahkan gue menemukan sebuah artikel 14 penampilan buruk James Harden di playoff. Dan kalau ngomongin Clippers, it's not just about the regular season, it's about the playoffs. Yeah. Gue punya keraguan about the trade itu karena jejak rekamnya Harden di playoffs gitu. Nah, gue pengen tahu when you saw that trade happening, reaksi pertama lo tuh gimana men? Tentunya reaksi gue adalah justru bukan dari sisi apakah dia match ke Clippers atau enggak. Justru gue kayak ini orang he always gets what he wants gitu loh. Jadi kayak gue salut banget sama pemain ini setiap kali dia mau trade dan itu selalu pilihan timnya dia loh. Kalau pengadilan dia selalu menang di kasus ya? Iya maksudnya kayak dia selalu punya power entah apapun itu gue gak ngerti. Apakah dia ada brewok-brewok pembawa keberuntungan yang bikin dia setiap kali dia mau pindah kemanapun itu selalu berhasil. Karena gue pada saat itu berpikir bahwa harusnya unless ini ngebawa Terrence Mann, tidak ada alasan bagi Clippers untuk tidak ada alasan bagi 76ers untuk nge-trade James Harden ke Clippers.
Maksud gue dan friksi yang terjadi antara dia dengan Daryl Morey. Kalau gue jadi Daryl Morey kayak, oke, lu nggak bakal sama gue lagi, tapi gue nggak akan ngasih apa yang lu mau. But somehow it went sesuai dengan yang maunya Harden kan. Nah terus kalau in terms of the team itself, menurut gue pada saat itu gue di posisi yang cukup netral. Maksudnya gue nggak terlalu pesimis, nggak terlalu optimis juga, karena terlepas dari yang lo tadi bilang, ada satu atau lebih dari performance-nya Harden yang sangat tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia bisa lakukan di playoffs. Tapi kalau lo ngomongin, kalau lo bener-bener ngelihat dengan jernih, terlepas dari adanya penurunan dari masanya dia menjadi MVP, Harden itu selalu somehow bisa produktif di tim manapun dia ada. Maksud gue memang kalau ketika lo ngomongin waktu dia ke Brooklyn, waktunya untuk mereka bareng-bareng nih bertiga nih, waktu itu pada saat itu big three-nya dengan Kevin Durant dan dengan Kyrie Irving itu gak terlalu banyak kan. Tapi ketika produktivitas dia pun sebenarnya untuk level kayak mungkin pada saat itu kita bisa bilang dia pilihan ketiga ya. Itu gak buruk sama sekali lo punya pemain ketiga seperti James Harden, atau lo mau argue dia pemain kedua di bawahnya Kevin Durant, Kyrie yang jadi ketiga, itu juga gak buruk. Ketika lo ngomongin kayak dia lagi di 76ers kalau gak salah dia jadi assist leader kan ya pada saat itu ya. Jadi menurut gue dia akan tetap bisa untuk somehow ditweak menjadi peran yang lebih penting. Apalagi kalau lo ngomongin Clippers sendiri, kalau kita sedikit pisahkan perannya Russell Westbrook, yang mana akhirnya itu kan yang terjadi gitu ya. Kalau lu pisahkan perannya Russell Westbrook, harusnya dia bermain sama dua wing seperti Kawhi dan Paul George bukan hal yang terlalu mustahil untuk bisa match gitu loh, untuk bisa benar-benar fit. Karena Kawhi dan Paul George meskipun usage rate-nya sangat tinggi, mereka masih bisa melakukan hal-hal yang sangat efektif tanpa harus mendominasi bola setiap saat. Tuh. Ya, yang gue rasain ya, kalau kita menilai ya, kan kita sekarang kalau pemilu kan melihat jejak rekam ya. Sebenarnya kalau ngelihat jejak rekam, ya kayak ini andai kata nih pilihan-pilihan ini bisa kita lihat di website bijak pemilih nih ya. Dari jejak rekam, gue akan nggak terlalu percaya sebenarnya sama James Harden. Simply because yes, regular season great. To your point, mungkin di Brooklyn ada juga masalah cedera ya, yang melimitasi kan. Scary hours, literally cuma hours gitu mainnya kan. Cuman setelah ngelihat bagaimana ini bisa mesh ya, mungkin dalam analogi milih partai ini ternyata ada kecocokan ideologis ya, antara Harden, Paul George, sama Kawhi Leonard. Dua wing yang two-way player dan yang paling penting sih sebenarnya bisa main off ball sih. Ya, main off ball, dan ini juga kayaknya tadi gue liat di Twitter yang mention nih salah satu orang, Justin siapa yang suka nge-breakdown film Clippers. Dia mention satu poin yang menurut gue menarik. Russo, ya? Bukan Russo. Iya, kind of ya, agak mirip kayak yang. Ya gue juga follow tuh orang. Dia mention dia juga kebantu karena Kawhi Leonard sama Paul George pernah merasakan jadi role player sebenarnya. Itu yang sebenarnya bikin mereka main off ball nyaman. Mereka tidak dari awal karirnya jadi first option, gitu. Dan kalau dipikir-pikir, nah ini this is where I want to expand the discussion a bit ya. Adalah sebuah luxury lah ketika pick and roll Harden. Dan satu pemain yang menurut gue juga harus di-mention nih, Zubac. Bah, luar biasa bos. Zubac, gini. He's so good. Gue sadar satu hal ya, jangan-jangan versi optimal dari Harden dan Embiid itu gak pernah terjadi simply because Embiid gak selalu ingin roll hard ketika main pick and roll. Karena roll action yang dilakukan sama Zubac itu menurut gue membuka segala macam keran. Dan kalaupun play itu nggak works, adalah sebuah kemewahan yang luar biasa nih. Kayak lu punya mobil mewah ngetem lah di parkiran. Setuju. Ketika lo kick outnya itu bisa ke Paul George atau Kawhi Leonard yang dua-duanya juga punya gravitasi, and then they can make the next Norman Powell action and Norm. Nah juga ada statement nih dari Doc Rivers kan. Gue pengen tahu lo sepakat nggak sama ini ya? The Clippers are the most talented team. Of course. Talented. Lu sepakat? Iya dong. Lu sepakat maksud dengan? Gue mereka tuh punya semua resep yang dibutuhkan ketika lo ngomongin evolusi basket modern. Mereka punya slashers yang luar biasa. Mungkin mereka ada di first year pemain NBA gitu ya. Dan mereka punya Ivica Zubac yang menurut gue somehow, bukan gue bilang ini persis sama ya, tapi somehow role-nya dia tuh agak mirip sama Steven Adams di prime-nya OKC. Yeah. Karena dia kalau lo ngelihat permasalahannya, yang gue setuju banget tadi poin lo bilang, ketika lo ngelihat
pick and roll antara Harden dengan Joel Embiid, sering banget Embiid tuh roll out. Ya. Dia buat Pop. dia tuh lebih ke nyari ketiga atau gimana. Padahal kalau misalnya dia roll in, dia masuk ke paint, apa yang dilakukan Zubac sekarang akhirnya itu mendistraksi defender yang sebenarnya Harden memiliki 3 opsi yang sangat-sangat mudah sekali, yaitu apakah dia penetrate, apakah dia finish bola sendiri, apakah dia akan ngasih ke Zubac yang tinggal dengan gampangnya buat undering, atau dia kick keluar. Yang mana itu juga opsi yang menurut tadi gue bilang, yang tadi lo bilang itu sangat-sangat luxurious berada di posisi itu gue, karena opsinya sangat banyak. Dan lo perlu juga ngomongin Terrence Mann yang menurut gue juga menjadi salah satu faktor yang penting juga di sini. Jadi kayak kalau lo ngomongin talent, tentunya tim ini karena kondisinya saat ini sehat gitu ya. Karena lo again nggak bisa terlalu main what if. Sekarang apa yang existing, apa yang benar ada sekarang di saat ini di NBA, menurut gue ini tim yang sangat-sangat promising. Dan somehow Daniel Theis juga bagus. Iya, setelah dibuang dari Indiana malah bagus di situ. Amir Coffey juga menurut gue tuh salah satu role player yang cukup membantu loh. Menurut gue dia defensively juga ya walaupun pasti belum sempurna ya, tapi banyak juga menjadi helper. Sering kali gue perhatiin dia justru bagus sebagai secondary defender. Jadi menarik banget. Ini aja tunggu deh. Gue tuh kadang-kadang agak lupa karena dia tuh udah nggak terlalu kelihatan lagi. PJ Tucker tuh masih di Clippers nggak sih? Masih, cuman udah nggak kepake ya. Nah, kayaknya emang bagusnya dia nggak kepake sih sebenarnya sih. Dia ngambil perannya Jared Dudley berarti. Dan kalau ngelihat going deeper ya ada pemain-pemain kayak Mason Plumlee yang masih lagi cedera lah kan. They need big man kayaknya penting. Lo bahkan akan bilang secara talent dia di atas Boston. That's tricky ya. Iya. Kalau lo ngomongin talent murni di top 5, gue akan nempatin mereka di posisi sedikit di bawah Boston. Sepakat. Karena usia juga kali ya. Yep. Karena usia. Tapi kalau lo ngomongin whole roster, gue masih megang Clippers sih kalau ngomongin talent gitu ya. Karena lo juga harus ngelihat bahwa dengan adanya Porzingis dan Jrue Holiday dan mix and match yang dilakuin buat tim ini, apakah dia udah sama di level Clippers kalau misalnya nanti masuk ke playoff? I don't know. Ya tapi mungkin mereka on the same tier lah. Paling enak emang dibikin jadi pool gitu kan. I would say the best 3, the top 3 in the league right now udah jelas Clippers for me. Yeah. Top 3 ya. Top 5 I would go with Boston. Tapi ketika kita include benchnya, gue akan bilang kayaknya Clippers nih punya edge dikit deh. Benar. Kayaknya. Kalau misalnya dibandingin. Nah, kalau ngomongin soal sebuah tim yang ada Harden-nya ya. Do you think this is on paper the best team James Harden pernah main that James Harden has ever played with lah? Kalau lo ngomongin dengan komposisi tim, mungkin iya. Gue mungkin akan argue mungkin karena, tapi waktu itu mereka belum terlalu kelihatan. Gue mungkin akan argue Brooklyn 2012 OKC 2012 OKC ada Serge Ibaka, ada Kevin Durant, ada Russell Westbrook yang menurut gue itu tim yang luar biasa banget. Itu mungkin ada di situ, tapi dengan catatan bahwa mereka belum ada di posisi untuk bisa seperti sekarang, seperti Kawhi dan Paul George sekarang gitu ya. Dan ada pemain seperti Kawhi yang udah proven menjadi juara, pernah jadi Finals MVP. Menurut gue mungkin gue masih akan nempatin harusnya ini kesempatan terbesar dari segi tim ya. Tapi kalau dari segi kompetitor justru ini nggak sama menurut gue. Banyak yang bagus tim lain. Kompetisinya mungkin chance Harden akan lebih kuat ketika lo ngomongin 2012-nya OKC atau 2016 Houston. 2018. 18 yang masuk Conference Finals kan? Iya, yang hamstring Chris Paul. Yang bau itu kan. Nah, yang bikin rekor 27 kali ya kalau nggak salah. Nah, itu yang kepikiran sama gue sebenarnya komparasi dengan tim Houston yang itu. Gue ngerasa harusnya tim Clippers yang ini kalau semuanya lagi optimal itu adalah upgrade dari tim Houston yang 2018.
dengan pelatih yang lebih savvy secara defensif dan adjustments ya di Ty Lue dibandingin di Anthony. Kan kalau dipikir-pikir oke lah, dia kalau di Houston Rockets dia staggering minutes sama Chris Paul kan. Mungkin juga lo pernah secara bercanda ngomong soal efek superstition Chris Paul. Mungkin itu memang Chris Paul ketemu James Harden, dua superstition itu double. Makanya sebau itu. Cuman realistically what I'm thinking adalah ketika ngebandingin dengan tim yang itu adalah ada Capela, ada Zubac, kurang lebih sama lah ya, walaupun Capela is a monster on the glass gitu ya. Harden ketika dia nge-kick out di tim itu, yang akan terima bola buat nge-shoot adalah Ariza atau Eric Gordon kan. Betul. Nah ini dia nge-kick out bola, yang akan nge-shoot adalah Kawhi Leonard atau Paul George. So on paper, I think you have gini, tim manapun di mana Paul George yang suka gue kata-katain itu bukan second option tapi third option. Menurut gue sih udah menunjukkan bahwa tim itu kalau kita ngomongin star power sih harusnya yang paling top tier gitu. Pertanyaannya. Oh jadi menurut lo Paul George sekarang third option? In that team, dalam gini, yang akan megang bola udah pasti James Harden. Kayak nih, bagi gue yang menarik adalah hierarki perannya tuh lumayan terdefinisi nih. Makanya gue I would take this top 3. Dan semuanya udah accepting roles tersebut Udah tahu gitu loh. Kayaknya Paul George tuh peran ketiga tuh does not mean dia akan selalu jadi third option. It's just dia yang akan paling menyesuaikan. Gue akan ngisi kalau yang ini maunya begini gitu loh. Gue sih lumayan jelas melihat dari interview, dari situasi, dari lihat beberapa game. The ball most times sama Harden. He's the creator. Finishernya kemungkinan di crunch time is gonna be Kawhi gitu. Nah cuman Paul George bisa aja mengisi kalau misalnya dia lagi hot hand atau misalnya playnya emang didesain buat dia atau karena situasi from the play sendiri gitu kan. Kan bisa aja sebuah play dari first option karena defense ngebaca jadi second option dan lain sebagainya kan. Either way, mau dia jadi pemain terbaik ketiga sekalipun. I mean, cause Kawhi juga lagi Kawhi sejauh ini mainnya kayak Kawhi 2019 Lamar. Right? And sebenarnya match winning elemennya buat gue adalah fakta bahwa Kawhi right now looks like Kawhi di Toronto. Ketika Kawhi is playing di level yang sama di musim di mana dia juara. Termasuk defensively menurut lo? I haven't watched enough buat mendefinisikan ya. But I think from an offensive standpoint definitely. Dan gue merasa dia pemain yang bisa lebih locked in lagi sebenarnya ketika lagi defense. I mean when he's locked in defensively, dia bisa matiin Giannis man. Pasti. Ketika di Toronto, I mean this is just crazy. But to your point, so yeah, I think he is a third option. And menurut gua itu situasi yang win-win buat dia dan buat timnya dan buat semua di organisasi itu sih. Mungkin memang baiknya seperti itu, gitu loh. Kalau seandainya Paul George balik ini juga gua akan bilang dia second option setelah dari Haliburton kok. Cuma gini, lo udah bawa-bawa Paul George, gua akan bawa-bawa LeBron. Ini yang menarik, Lakers ngalahin tim ini kemarin. 2 kali musim ini? Nah. Do you think Lakers adalah oposisi yang kalau semuanya lagi ngetun justru akan jadi lawan terberat buat Clippers? Tetap buat gue lawan terberatnya adalah Nuggets. Yeah, for sure lah. Let's just put Nuggets. Lo masih naruh Nuggets di satu eselon yang lebih tinggi? Sampai saat ini ya, karena gini, karena kan kalau misalnya kalau lo ngomongin antara ini gue sebelum Lakers gue lompat dikit ya, ngomongin soal Nuggets nih. Maksud gue dengan tadi berbagai macam pujian gue terhadap Zubac yang reboundnya sangat luar biasa, gue sampai nge-tweet dia raja rebound gitu, udah kayak Hanamichi. Tapi justru di kalau ngomongin termasuk ngomongin defensively ya, posisi paling lemahnya Clippers emang menurut lo ada di mana? Ya pasti dong, maksudnya karena ya oke, ada kelemahan juga, Harden juga defense-nya nggak terlalu gimana. Tapi kalau lo lihat juga Russell Westbrook menurut gue defensively sekarang malah makin semangat, makin keren juga menurut gue, walaupun dibilang bagus banget juga enggak. Tapi nggak akan ada jawaban terhadap Nikola Jokic buat gue itu. Nah terus juga kalau lo perhatiin 2 kali match antara Clippers dengan Lakers, yang cukup dominan di situ Anthony Davis. Jadi tanpa gue menyebut levelnya Anthony Davis saat ini sama dengan Nikola Jokic, yang mana Nikola Jokic punya banyak sekali opsi untuk melakukan lebih dari yang dilakukan sama Anthony Davis. Tapi itu menunjukkan bahwa ketika lo punya big man yang produktif, yang bagus, lo punya potensi untuk ngalahin Clippers. Ketika konsistensi itu tetap dilakukan, tentunya dengan tambahan performance dari pemain-pemain lain seperti LeBron,
Itu juga tetap menurut gue akan menghasilkan hal yang lebih positif ketimbang lo ketemu tim yang punya slasher yang cukup bagus tapi lo nggak punya orang yang ada di paint area yang bisa benar-benar mendobrak pertahanan mereka di tengah tersebut gitu. Sama satu lagi, gue nggak tahu ya ada misi pribadi atau enggak. Kemarin gue sempat baca stats gitu ya. Kawhi itu waktu lagi dijaga LeBron jelek banget cuy. Jelek banget. Jadi maksudnya gue gak tahu apa Kawhi-nya jadi jelek atau LeBronnya defense-nya luar biasa. Ya walaupun gue pura-pura gue kayak gini sok diplomatis aja ya. Defense-nya LeBron lah niat banget itu terhadap Kawhi. Yang bikin setiap kali positioning-nya Kawhi harus dijaga sama LeBron, dia tuh babuk banget. Gue lupa deh kemarin tuh waktu game kemarin aja statsnya tuh gimana. Jadi kayaknya tuh ada misi pribadi gitu ya. Nah jadi mungkin mudah-mudahan misi itu tetap dilakukan. Jadi kalau ketemu antara Lakers dengan Clippers di playoff, gue masih megang Lakers. Gini, kalau mereka ketemu, ini terlepas dari apa yang lo bilang di 2 pertemuan ya. They play 4 games, let's just say tomorrow. Gue akan slightly go sama Clippers. Pasti. Tapi kalau di playoff nih, dan dengan kalau Lakers mainnya di level ini, bahkan tanpa mereka ngelakuin trade ya untuk ngebenerin offense ya. If their defense is at the level of tim itu ketika di in-season tournament, nah ini juga yang gue agak sulit buat menakar ya. Karena kan nyatanya kan Lakers 2 tim yang ke final in-season tournament kan sempat melempem gitu kan. Dan Lakers masih lumayan melempem lah. Tapi karena pertandingan itu punya meaning, gue jadi punya stok yang lebih terhadap itu gitu loh. Dan menurut gue belum melihat defensive performance yang sebagus Lakers di final itu ya. Ya granted mungkin gue bias tuh lawan tim yang gue dukung ya. Tapi di situ Anthony Davis tuh beneran wreaking all havoc. Dan memang tidak ada solusi untuk Anthony Davis selain Nikola Jokic. Yes. Gitu loh. Kalau kita ngomongin one-on-one yang you would take almost every day gitu. Jadi tadi kan kita ngomongin soal top 5, top 3. On a healthy day, top 2, gue akan still go with LeBron sama AD. Of course. Banget sih gue afirmasi. Ya, tapi kayak gue juga bingungnya sama Lakers nih, malah jadi ngomongin Lakers nih. Ya nggak apa-apa deh. Jadi yang gue bingung nih sama Lakers adalah when their backs against the wall gitu, itu tuh jadi entah kenapa mainnya bagus. Jadi kayak Lakers nih justru rekornya musim ini lebih bagus ketika mereka berhadapan sama tim yang above 500. Jadi ketika apalagi kayak ngomongin in season turnamen gitu ya, nggak tahu kayak ada stakes-nya nah, langsung. itu yang bikin somehow optimisme gua ketika mereka berhasil untuk masuk ke playoff, terlepas dari posisi mereka berapapun gitu ya, asal jangan pertama kali langsung ketemu Nuggets saja kali ya. Mereka masih punya peluang. Dan kalaupun gue setuju sama yang lo bilang tadi, kalau ngomongin regular season, misalnya besok berhadapan lagi antara Clippers sama Lakers, gua di atas kertas akan pegang Clippers. Tapi kalau di playoff, gue akan megang I think ini man, kan kadang-kadang kalau lagi ngomongin basket ya di awal musim, lo bisa berkelit dengan small sample size lah gitu kan. Nah, Januari itu emang bulan yang agak aneh gitu loh. Mungkin juga ya kayak ada momentum yang sedikit hilang aja gitu loh habis the highs of in-season tournament gitu kan. Orang udah siap-siap mau All-Star gitu. Jadi emang kadang-kadang Januari itu suka ada freakish results aja yang gak bisa lo jelasin gitu kan. Nuggets tadi kalah sama Jazz kalau gak salah. Well at least sampai menit berapa ya, gue belum melihat akhirnya. Kalah lawan Magic, and then OKC udah bagus-bagus lawan Celtics, besoknya kalah lawan Hawks. So there's always result yang agak back and forth. Kayak Nuggets misalnya, gue belum move on dari buzzer beater Jokic ya, yang pas lawan Warriors kan. Luar biasa. Pasti cek, mereka tuh udah 9 kali main back to back musim ini. Jadi emang schedule-nya pasti akan menciptakan fluktuasi yang sebenarnya ya ini tinggal bobot yang mau lo kasih ke hasil yang lo lihat tuh segede apa gitu. So there's still lots of back and forth. Last thing about the Clippers though, hari ini Kawhi sign extension. So he's gonna stay ke stadium barunya gitu. Dan gak ngambil duit terlalu banyak. So maksudnya dia bisa ngambil lebih tapi enggak. So that creates more room for Paul George juga ya. So this core, lo sepede apa sama core ini 2-3 musim ke depan ya, dengan tetap semua draft picknya dikontrol oleh Oklahoma sampai 2027 saat Kawhi Leonard umurnya 36. Kalau gue jadi manajemen Clippers, kalau tahun ini sama tahun depan gue masih gagal, gue akan rebuild. Ya, blow up. Ya, gue ngerasa ini percobaan udah dilakukan berulang kali, ngambil pemain apa
nyobain dengan skema A, skema B, dan kalau misalnya masih gagal juga, berarti ini bukan formulasi yang tepat. Atau memang mereka hanya kekurangan keberuntungan dari segi kesehatan. Yang mana kita juga nggak tahu nih Kawhi nanti akan ke depan seperti apa. Mungkin juga kita juga nggak tahu apakah Kawhi memang dia yang rela untuk nilai kontraknya dikurangin, atau karena memang ada beberapa provisions yang bikin dia akhirnya sulit untuk menegosiasikan karena histori kesehatannya dia, yang bikin kontrak itu pasti dari manajemen Clippers juga pasti akan mintanya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi menurut gua harusnya tahun ini sama tahun depan adalah potensi terbaik buat mereka dapetin juara. Mudah-mudahan itu nggak terjadi because I hate them. Tapi Go Rocky Padilla, fans Clippers. oh iya. Rocky Padilla, shout out. Dan kalaupun itu gagal, ya mereka harus stop. Well, setidaknya tuh terlepas dari berhasil atau enggak ya, ada kejelasan direksi, dan menurut gue this is a team yang kalau semuanya on paper seperti yang udah kita bahas, they always have a chance, and I think they always have a good chance. Tinggal permasalahan availability dan level lawannya. Ini kan kayaknya Clippers semakin mulus. Lo tau gak sih tim yang terombang-ambing tuh? By the way, oke, gue tahu. Tapi sebelum apa tuh? Gue dikit aja. Gue tuh akan merasa story yang paling sangat menjual di NBA nih kalau buat Clippers ya, menurut gue ya. Kalau misalnya mereka berhasil juara di tahun pertama di stadion baru. Oh for sure. Ya, kayak itu keren banget ya. Kayak pertama kali di stadion baru yang mana udah ada tetangga mereka di stadiumnya udah lumayan penuh tuh bannernya. Ini kalau dia tahun pertama langsung juara, pertama kali langsung ada banner di situ. Lo ngomong kayak gitu emang beneran buat jinx habis-habisan ya? Iya, gue gak suka banget. Gue berharap Clippers sama Suns si Golden State tuh ketika dia main, dia pindah ke San Francisco tuh di musim dia juara apa setelahnya? Lupa gue. Gue lupa. Deh, cek fakta ya, tolong di kolom komen. Kayaknya setahun sebelumnya deh dia. Setahun sebelumnya justru ya? Kayaknya 2021, 2022 mereka. Oke, tadi nih pas banget. Tim yang gue imply adalah Golden State Warriors. Yes. Ada yang sudah lanjut podcast lagi nih. Draymond Green nih. Balik-balik sebelum ke lapangan, indefinite suspensionnya kayaknya udah kelar. Nge-podcast, seperti biasa klarifikasi kan. Udah bimbingan konseling ya? Iya, udah ngobrol sama kepala sekolah. Udah sama kepala sekolah, benar. Sama Adam Silver. Dia bilang dia hampir mempertimbangkan pensiun ya. Dia sebel kayak diomongin like this brother needs help gitu kan. Cuman dia masuk lagi ke Warriors ya. Gue nggak tahu level integrasinya kayak apa. Menurut lo sekrusial apa buat perbaikan nasib Golden State yang musim ini is just awful man. Menurut gue sih pasti sangat krusial ya. Kalau gue bilang se-impactful apa dia, apakah langsung instan impact terhadap kemenangan? Gue nggak tahu, tapi yang jelas terhadap energi tim, terhadap defense-nya tim, yang mana sekarang kalau nggak salah ya Clippers tuh Warriors tuh nomor 23 defensive rating atau bahkan lebih di bawah itu, gue lupa. Dan itu terjadi, justru regresi itu makin terjadi ketika Draymond udah nggak ada gitu. Nggak ada orang yang bisa ngambil peran dari segi IQ, jadi dari segi secondary defender dan juga primary defender tentunya dari Draymond Green. Gue nggak ngeliat itu, makanya gue kadang-kadang bercandanya adalah kayak untuk Golden State Warriors ini mereka tuh defensive coordinatornya tuh ikut main, yaitu Draymond Green. Ketika Draymond Green nggak main, nggak ada defensive coordinator, jadinya ya begitu aja. Dia ya dengan Steve Kerr juga, yang gue nggak yakin Steve Kerr adalah pelatih dengan defensive minded ya. Jadi gue nggak ngelihat ada sosok yang bisa mengambil peran itu. Nah ketika belum lagi dengan kalaupun kita mau anggap ini sebagai permasalahan ya, dengan Kuminga yang mungkin saja pada saat itu dia expect oke, paling nggak lu bisa deh jadi 4 nih buat ngurusin defense-nya dan lain-lain. Karena kan shooting lu juga nggak bagus-bagus amat. Tapi somehow itu tidak terjadi. Belum lagi ada friksi tersebut yang katanya Steve Kerr udah ngobrol juga sama Kuminga. Dibocorin kan ke Watch ya kalau nggak salah. Siapa Watch tuh? Itu udah diomongin ya. Tapi kalau dengan Draymond masuk, gue yakin tidak akan butuh waktu lama untuk ada improvement buat Warriors. I mean gue selalu ngeliat seharusnya dengan pengecualian Steph Curry yang juga
at least he's giving a lot of effort lah ya, walaupun biasanya tetap akan di-hunt lah sama tim lawan ya. Gue ngerasa emang lo butuh quarterback defense itu sih, kayak untuk ngeganti skema, untuk ngarahin semua, untuk naruh semua pemain defense-nya tuh in the right position. Because sebenarnya as a small ball defense team, kalau semuanya lagi dialed in, oke lah Klay Thompson mungkin kecepatan lateralnya tidak udah seperti dulu ya. Dulu ya. Cuma kan di situ gak Klay, you got Wiggins ya, terlepas dari dia mainnya rada jeblok musim ini, ya. He has all of the assets lah. Kita masih ingat 2 musim lalu dia yang lumayan merepotkan Jason Tatum in the finals and Kuminga gitu. You have a bit of length of switching yang lumayan bisa ngedisrupsi pemain lawan. Tapi yang paling penting memang di situ ya otaknya sih, prosesornya. Untuk gue lupa tuh, lagi-lagi ya kita ngomongin orang yang kita follow yang di internet nge-follow tim tertentu kan, ada namanya Joe Viray kan. Dia ada satu video dia nge-breakdown crucialnya Raymond Green tuh buat scram switch gitu loh. Iya. Lo kesini, enggak. Sebelum kesini, sebelum lo dihan, gua yang kesini, lo kesini gitu. Itu penting banget men. Kayak Draymond Green tuh director. Gila, bener-bener director, karena dia benar-benar memberikan direksi kepada pemain-pemain itu pada saat defense seperti apa. Dan mungkin ini yang dibilang talent kali ya, yang lo terlahir dengan itu karena dilatih juga. Mungkin hal itu nggak segampang itu bisa terjadi. Dia punya kemampuan menurut gue untuk membaca permainan lawan beberapa detik sebelum itu dilakukan. Jadi dia udah kayak bisa tahu bahwa ini akan switching kemana, walaupun belum sebagus LeBron kali ya. Tapi oke lah. Iya, cuma kan even though dia sembuh, even though bagus, masih nggak ada obat untuk menghadapi Jokic atau bahkan AD kan. Coba lo diem aja deh. Oke, anyway, itu pembahasan sedikit soal Golden State. Ini kita akan segmen Out of Bounds, di mana kita ya ngehinting dikit lah soal musim baru IBL yang akan datang. Stick around. Gila Mar, gue semangat banget nih Mar. The IBL is back. Kita kan paham banget ya. Si paling IBL. Si paling udah 5 tahun kita bikin podcast nih. Si paling kita IBL. Ngikutin setiap detiknya IBL. Ini harus kita bahas simply because memang musimnya akan tip off di hari Sabtu. Ya. Langsung hajar a big match. Tim yang selalu gue claim this is my team, gue PJ Holic karena mereka itu mainnya di Rasuna Said ya. Oke. Dengan pemain yang baru pindah ya. Reza Guntara, DPOY. Pertandingan pertamanya langsung pulang kampung deh. Lawan Prawira Bandung. There's a lot of storylines ya yang akan terjadi musim ini. Banyak perkembangan, banyak banget pemain ex-NBA. Lo ingat gak sih waktu lagi musim COVID? Waktu pemain NBA itu dipermudah aturan 10-day contract. Jadi pemain-pemain yang udah lama, kayak Joe Johnson bisa nongol lagi. Gue ngerasa pemain-pemain ini bisa masuk ke IBL, Sang. Gitu pas gue liat, gila banyak banget gitu. So I think it's good lah, hopefully bisa ningkatin kualitas liganya. Dan kalau lo pribadi ya, sebagai mungkin orang yang in reality gak terlalu ngikutin ya. Tadi lo bilang sih lo SM ya? Ya, jadi tuh kelemahan orang seperti gua yang lebih banyak mendukung orang daripada mendukung sebuah tim. Pada saat gua mendukung teman gua sendiri, Dodo waktu di SM, dari mulai pertama kali dia main di SM tahun 2006 kalau nggak salah, itu tuh gue sangat mengikuti IBL. Sebenarnya sebelumnya juga gue sangat lumayan mengikuti IBL gitu ya, karena lagi sukanya banget sama basket, semuanya gue ikutin. Yang penting karena dulu tayangan IBL itu lebih ada di TV dibanding NBA di 2000-an pertengahan itu. Ya begitu dulu masuk SMA udah makin tuh gue nonton ke stadion, gue segala macam masih ngikutin banget. Terus begitu dia udah nggak main, entah kenapa appetite gue agak kurang gitu loh. Jadi kayak jadi gue memang udah, walaupun kalau playoff gue masih nonton, apalagi diuntungkan dengan ditayangkan di video.com hampir semua pertandingan, kalau nggak salah semua pertandingan dari siang-siang, accessible, sangat membantu buat gue nonton. Karena dulu waktu itu menurut gue di masa-masa menyebalkannya masih ditayangin di TV swasta, sempet ada game yang masuk overtime akhirnya nggak ditayangin karena durasi. Iya, udah harus acara lain kan? Harus udah ada acara lain gitu yang bikin kayak aduh itu kayak nyebelin banget. Jangan kena IBL men. Kalau dengerin cerita Paul waktu di Transreal kan, NBA itu kalau udah waktunya acara dangdut dia harus dipotong men. Ya itulah luar biasa memang. Jadi begitu kayak kemarin tuh kayak playoff dan gue suka banget kemarin Cinderella story-nya Prawira. Gue cukup ngikutin.
Tapi kalau sekarang ditanya, yang dulu gue masih inget kayak full rosternya pemainnya siapa aja, paling nggak starting five lah jelek-jeleknya. Sekarang gue nggak terlalu tahu. Tapi gue masih sangat excited menantikan karena tahun ini gue tadi yang barusan itu ngeliat gue googling karena gue lupa. Jadi tahun ini di kandang gue kan anak Kabupaten Bogor ya. Di kandang gue ada tim yang main di Gor Laga Tangkas di area Pekansari, Borneo apa gitu. Tadi gue googlingnya terlalu iya. Tapi dia pakai stadion di Pekansari di namanya Gor Laga Tangkas. Itu jadi kandangnya mereka, dan sebagai homeboy gue akan siap mendukung tim itu. Ya, ini buat walaupun yang belum tahu lo anak Bogor ya? Kabupaten Bogor bukan ya? Kota Bogor. Beda ya? Ya, kita anak desa. Ya, but interesting karena salah satu juga appeal-nya musim ini adalah home and away ya. Iya, benar. Jadi kayak gila ya, kayak kalau dipikir-pikir gue juga pertama kali ngeh dengan seri 1, 2, 3 tuh karena IBL ya Kobatama gitu pada zamannya gitu. Jadi kayak karena logistik juga kan. Iya, lebih efisien. Tapi gue kemarin suka banget tuh ngelihat rilisan, gue lupa gue lihat di mana. Kayaknya sih di Instagramnya IBL. Ketika ngelihat rilisan tim dengan stadionnya di mana. Jadi kayak anjir nih seru nih kayak karena di bayangan gue mereplikasi yang terjadi di NBA. Dan somehow kan again kayak tadi gue bilang, gue sebagai orang Kabupaten Bogor, meskipun itu bukan namanya tim Borneo gitu ya, kalau ada pertandingan di situ kan gue ya pertama accessible, dekat dari rumah gue, terus juga ya ini tim yang akan gue tuh kayak pengen banget dapetin atmosfer gimana kayak di NBA, setiap weekend atau ada momen-momen tertentu kita sama keluarga bisa datang ke stadion mendukung tim tuan rumah di situ gitu loh. Itu kayak mudah-mudahan dengan skema seperti ini justru akan makin menarik dan makin bikin penonton yang di home base tersebut makin ngerasa bahwa ada gimana ya, ada rasa kepemilikan makin tinggi sama klub yang ada di sense of belonging ya. Iya, ada sense of belonging gitu. Jadi kayak beberapa tim. Jadi kita nggak bosen kayak oke ini satu seri dihabisin di Britama Arena atau di Gor mana kayak gitu. Dua sih itu kan kayak ngebangun ikatan yang lebih dalam ya. Walaupun gue nggak tahu ya, mungkin kalau kayak Borneo gitu, siapa tahu one day di Kalimantan karena udah ada nama Borneo-nya gitu, ada stadiumnya, hopefully itu juga bisa ngemajuin. Atau mungkin itu kalau menurut gue nggak terjadi bukan karena di Kalimantan gak ada stadion ya, tapi karena logistik itu tadi. Mungkin lebih ribet untuk pindahinnya kan. Karena ini kan masih Pulau Jawa yang masih bisa gampang diakses. To that point ya hopefully juga keputusan home and away yang seperti ini tuh lumayan ngebantu UKM atau bisnis kecil, right? Bener-bener memantapkan langkah industrialisasi basket lah. Di Indonesia lah, so hopefully the market will grow. Dan maksudnya kan kalau kita lihat IBL dan juga obviously DBL sebenarnya kan animonya kan gila, but it's always a family friendly atmosphere. Yang nggak ada hal yang lebay, yang over the top terjadi, tapi you can still feel that passion gitu. Dan tentunya banyaknya pemain asing, hopefully bisa naikin level. Benar. Dari basket, because the better the competition, the better the quality of the players. Hopefully itu akan memajukan basket Indonesia terus-menerus. Terus terang kita nggak bisa terlalu nge-breakdown pemain ya, soalnya nggak terlalu ngikutin. But ini duet yang paling menarik nih. Ini disiapkan untuk Anda. Ini Tangerang Hawks. Anda nih penikmat Serie A tahun 90-an kan? Ya. By the way, Gabriel Omar Batista pemain kesukaan gue sepanjang masa. Nah, makanya nih. Seperti di Inter Milan, ternyata di Tangerang Hawks ini ada dua pemain yang namanya tapi lu ngerasa kita udah tua ya? Oh iya. Iya kan, sampai anak orang tuh namanya Batistuta, Vieri. Dan itu kemungkinan orang-orang itu umurnya nggak jauh dari kita. Atau bahkan seumuran kalau sama gue. Ya gitu mungkin ya mungkin. Karena pemainnya juga main lawas gitu. Jadi kayak, tapi ya duet juga banyak yang bagus. And also, kan kalau di playoff tahun lalu, there's a storyline about Prawira Bandung. Yuda ascending lah ya. Yang seru kan adalah Reza cabut ke PJ. Abraham itu ke SM. So you have the revenge storylines too ya. Terlepas dari apapun yang terjadi di balik layar gitu ya. Yang tentunya akan nambah bumbu. Tapi kalau pengen tahu detail kekuatan kelemahan kans masing-masing tim yang dibedah secara mendalam, pemain-pemain yang players to look out for, langsung aja pantengin Instagramnya Box Out Indonesia. Kita ada deep preview untuk semua tim IBL. Dimulai dengan juga ada Rans di situ. Tadi gue liat Tangerang juga udah ada. So go check it out kalau pengen dapat informasi yang lengkap. Ini yang menyusun Abi Box Out
Ada juga teman kita namanya Naufal dan dibantu juga sama Taufan from MV Pod Sports. Itu juga kalau lo buka IG-nya, lots of highlights, lots of stats. If you wanna be an IBL nerd, mungkin gue sama Amar belum, but now is the time. Ya. So itu aja, thank you Mar udah balik main ke Box Out. Jangan lupa juga buat selalu komen dan subscribe di channel Box to Box ID. Makin banyak yang nonton, makin semangat kita podcastannya, makin banyak coveragenya. And I think it's about time to get 2024 on track. This is Box Out and we are out.